Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Rizka dengan NIM 0805-1382025086 dari kelas B jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi pada praktikum instrumentasi kelautan. Materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pengenalan alat oseanografi, kimia, dan fisika. Untuk alat oseanografi kimia itu yang pertama ada lemari asam. Nah, lemari asam ini merupakan peralatan ventilasi lokal yang didesain untuk mengurangi paparan dari gas berbahaya, uap beracun, maupun debu. Nah, lemari asam ini umumnya merupakan peralatan laboratorium yang berukuran besar, dengan kabinet bawah sebagai penahan atau mejanya. Secara garis besar, lemari asam ini merupakan suatu alat dengan fungsi utamanya sebagai ventilasi udara lokal. Ventilasi udara lokal yang dimaksudkan ialah sebagai tameng untuk memastikan keamanan suatu analisis dari berbagai ancaman luar yang berbahaya. Contohnya seperti udara kotor, zat kimia yang berbahaya, dan masih banyak lagi. Nah, untuk fungsi utama dari lemari asam ini yaitu sebagai tempat atau wadah untuk melakukan percobaan zat kimia tertentu. Nah, berdasarkan fungsinya itu, di dalam lemari asam ini terdapat beberapa bagian, yakni ada tubuh atau kerangka lemari asam, kemudian ada badan lemari asam atau disebut juga dengan foam cord, umumnya dibuat dari kayu. Nah, kemudian pengatur lemari asam. Fitur ini merupakan bagian yang terbilang penting pada lemari asam, karena fitur ini bukanlah sembarang fitur, karena hal ini hanya dimiliki oleh lemari asam saja. Lemari asam ini melindungi kita dari bahaya terhirup gas beracun selama proses pengujian. Karena pentingnya penggunaan lemari asam ini disebabkan adanya bahaya atau dampak akan terjadi jika bahan kimia yang bersifat basa atau asam mengganggu pernapasan yang disebabkan dari gas beracun, bahkan bisa membuat kulit kita menjadi terbakar jika terkena bahan kimia yang bersifat asam atau basa tersebut. Kemudian ada neraca analitik. Nah, neraca analitik ini sering juga disebut sebagai timbangan analitik. Nah, neraca analitik ini merupakan salah satu alat laboratorium yang digunakan untuk menimbang massa suatu zat yang memiliki ketelitian sangat tinggi. Nah, bahkan timbangan ini mempunyai ketelitian hingga 3 atau 4 digit di belakang koma. Fungsi utama dari timbangan analitik ini bisa jadi tidak lain karena bentuknya yang tidak semua orang mengetahuinya secara jelas. Begitu juga cara menggunakannya. Hal ini karena bentuknya yang sedikit berbeda dengan timbangan pada umumnya. Nah, dalam laboratorium, timbangan analitik ini biasanya digunakan untuk menimbang sejumlah bahan dengan ukuran yang sangat kecil. Jika kita lihat dari sumber daya yang digunakan, timbangan analitik ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Ada timbangan analitik digital dan timbangan analitik secara manual. Kemudian, neraca analitik ini juga mempunyai kekurangan di mana membutuhkan sumber listrik untuk mengoperasikannya. Nah, neraca analitik ini memiliki satuan batas yang maksimal. Itulah sebabnya kita mesti harus mengetahui spesifikasi lebih lanjut mengenai timbangan analitik yang kita butuhkan. Kemudian selanjutnya ada sentrifug. Nah, sentrifug ini adalah alat yang digunakan untuk memisahkan organel berdasarkan massa jenisnya melalui proses pengendapan. Nah, dalam prosesnya, sentrifuge ini menggunakan prinsip rotasi atau perputaran tabung yang berisi larutan agar dapat dipisahkan berdasarkan dengan massa jenisnya.
peralatan sentrifug ini terdiri dari sebuah rotor atau tempat untuk meletakkan larutan yang akan kita pisahkan. Nah, rotor ini nantinya akan berputar dengan cepat yang akan mengakibatkan larutan akan terpisah menjadi dua fase. Nah, semakin cepat perputaran yang kita lakukan, maka semakin banyak pula organel sel yang dapat diendapkan, begitu juga dengan sebaliknya. Nah, fungsi utama dari sentrifug ini ialah untuk memutar sampel pada kecepatan yang tinggi, memaksa partikel yang lebih berat terkumpul ke dasar tabung sentrifug. Nah, dalam kerja sentrifug ini, sampel yang dikehendaki akan kita timbang, dimasukkan dalam tempat tabung pada sentrifug, kemudian putaran berimbang, maka harus diseimbangkan terlebih dahulu antara sisi kanan dan kirinya tempat kita meletakkan tabung. Nah, penyeimbang ini bisa saja menggunakan tabung sampel yang diisi dan sudah disamakan ukuran dan beratnya, sehingga putaran kerja motor penggerak berimbang oleh beban. Kemudian ada spektrofotometer. Nah, spektrofotometer ini merupakan salah satu jenis alat optik. Nah, itu artinya spektrofotometer ini bekerja dengan memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Secara sederhana, spektrofotometer ini alat yang digunakan untuk melihat spektrum cahaya dari sebuah zat. Nah, spektrum cahaya dari zat ini dapat terpancar apabila kita panaskan dalam suhu tinggi sehingga membentuk gas. Nah, bagian pertama dari spektrofotometer ini ada lensa kolimator. Nah, letaknya tepat berada di sebelah celah untuk memasukkan cahaya. Lensa kolimator ini berbentuk tabung dengan lensa akromatik di bagian akhirnya. Nah, kemudian yang kedua itu ada teleskop. Nah, adalah alat optik yang sangat umum ditemukan di laboratorium. Nah, teleskop ini berfungsi sebagai alat untuk melihat spektrum cahaya yang muncul setelah cahaya ditembakkan melewati cermin prisma yang ada pada spektrofotometer ini. Kemudian bagian ketiga dari spektrofotometer ini ada meja spektrometer. Nah, meja ini berfungsi sebagai wadah penampung prisma. Nah, bagian ini dapat diatur ketinggiannya dengan menggunakan skrup khusus yang dapat dilonggarkan atau yang terakhir itu ada bagian terakhirnya. Nah, bagian terakhir pada spektrometer ini adalah skala utama dan skala nonius. Nah, letaknya tepat berada di bawah meja spektrometer. Selanjutnya ada oven. Nah, oven laboratorium ini merupakan sebuah alat pemanas yang dapat diatur suhu dan waktu pemanasan, sehingga akan memudahkan kita dalam menggunakannya. Nah, oven laboratorium ini umumnya memiliki suhu pemanasan yang bervariasi tergantung dari merek oven yang kita gunakan. Umumnya rentang suhu yang tidak terlalu tinggi itu seperti 0 sampai dengan 300 derajat Celcius. Oven laboratorium ini juga merupakan peralatan yang standar yang ditemukan di sebagian besar laboratorium penelitian. Nah, fungsi oven laboratorium kimia ini yang pertama itu ada proses annealing yang merupakan proses pemanasan suatu zat secara perlahan dan ketika mencapai suhu tertentu akan didiamkan dan ditahan pada waktu tertentu untuk selanjutnya akan diakhiri dengan proses pendinginan secara lambat hingga mencapai suhu ruang. Kemudian oven ini juga memungkinkan proses pengeringan. Nah, proses pengeringan ini yang vakum dengan menggunakan tambahan alat. Nah, seperti autoclave. Nah, kemudian ada fungsi oven itu juga sebagai gravimetri. Nah, di mana merupakan salah satu metode untuk penentuan atau analisis kuantitatif yang digunakan untuk menghitung kadar suatu zat murni dengan menghilangkan kandungan zat lain di dalam suatu sampelnya. Kemudian proses metode untuk memungkinkan sampel dipanaskan pada oven ini akan menghilangkan kandungan-kandungan tertentu dalam sampel seperti sterilisasi. Nah, oven laboratorium ini adalah alat sebagai media sterilisasi alat di laboratorium.
kemudian proses ini dapat dilakukan dengan pemanasan alat laboratorium tersebut dengan menggunakan oven. Nah, pada suhu di atas 160 derajat Celcius untuk dapat membunuh dan menghilangkan mikroorganisme yang ada. Nah, kemudian selanjutnya itu ada furnace. Nah, furnace ini merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan panas melalui pembakaran dari sumber bahan bakar. Nah, furnace ini bekerja dengan cara memanfaatkan energi panas. Bahan bakar yang digunakan pada furnace ini berupa bahan bakar cair dan juga bahan bakar gas yang menyala di dalam burner. Di dalam laboratorium itu, furnace ini biasanya digunakan untuk melakukan proses gravimetrik, di mana proses gravimetrik ini merupakan proses pengabuan suatu sampel yang sedang dianalisis. Pada prosesnya, furnace ini menggunakan minyak bumi, dan setelah dinyatakan akan terbakar sangat keras seperti nyalanya gas. Nah, apabila dinyalakan akan terbakar sangat keras. Kemudian furnace ini ada berbagai tipenya, di antaranya ada silinder vertikal, tipe box, fishbreaker, circuit, kemudian ada high pressure box, kemudian yang terakhir itu ada high pressure box. Nah, silinder vertikal itu fungsinya itu untuk menerima panas secara radiasi. Kemudian untuk tipe box itu melakukan proses pemanasan dan destilasi. Kemudian untuk fishbreaker chair itu menggunakan sistem multi-phase. Kemudian yang high pressure box itu memiliki tekanan yang tinggi. Kemudian yang terakhir dari alat oceanografi kimia ini ada water bed. Nah, water bed ini adalah alat laboratorium yang bentuknya itu bisa kita lihat pada gambar berbentuk wadah. Ini digunakan untuk memanaskan cairan dengan direndam pada air. Nah, tentunya air tersebut telah dipanaskan sebelumnya. Di dalam waterbed ini terdapat air yang memiliki suhu konsisten sesuai kebutuhan dalam jangka waktu tertentu. Waterbed ini terdiri dari dua jenis, ya ada yang analog dan digital. Nah, dari namanya saja sudah terlihat bahwa ada yang versi modern dan konvensional. Nah, analog waterbed ini digunakan dengan cara memutar tuas indikator yang ada yang suhunya berisi potensiometer. Nah, hal ini dilakukan untuk memberikan energi listrik yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, jenis waterbed ini terhitung klasik dan semakin jarang digunakan. Sedangkan jenis lainnya ada yang konvensional. Nah, untuk yang konvensional ini berpindah di digital waterbed jika sudah memasukkan berbagai macam teknologi seperti LCD, display, ada hingga beberapa tombol pembantu sehingga semakin mudah mendapatkan suhu yang presisi. Sebenarnya cara kerja dari waterbed ini sangatlah mudah untuk dimengerti. Energi listrik yang didapatkan ini akan diubah menjadi energi panas. Kemudian energi panas inilah yang akan disalurkan ke air pada bak sehingga berguna untuk memanaskan larutan utama. Nah, setiap waterbed ini memiliki sensor suhu yang dapat digunakan untuk melakukan monitoring suhu air pada bak. Nah, bak air inilah yang akan berguna untuk memanaskan larutan ataupun bahan kebutuhan lainnya yang kita gunakan dalam laboratorium. Nah, selanjutnya itu ada alat oceanografi fisika. Nah, alat oceanografi fisika ini ada 4 yang akan saya jelaskan. Yang pertama ini sudah tertampil di layar, itu ada multiparameter. Nah, multiparameter ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur kualitas perairan, baik itu kekeruhan maupun kecerahan dengan menggunakan 3 sensor yang utama, yaitu ada suhu, ada DO, dan ada pH. Nah, cara penggunaan alat ini adalah hanya dengan mencelupkan probe-nya itu ke dalam air. Kemudian alat ini akan membacakan semua hasil pengukurannya dalam waktu yang bersamaan. Dan untuk memudahkan dalam membaca hasilnya, alat ukur ini dilengkapi dengan layar
LCD digital yang besar. Nah, kelebihan dari multiparameter ini mudah dibawa kemana-mana dan digunakan untuk berbagai aplikasi. Fungsi utama dari multiparameter ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kualitas air, fisika atau kimia, portable, bahkan portable pun mudah untuk digunakan. Kalibrasi pada proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ini dengan cara membandingkannya dengan standar atau tolak ukur agar instrumen ukur yang digunakan tetap sesuai dengan spesifikasinya. Nah, kemudian multiparameter ini juga mempunyai kelebihan. Yang pertama itu ada mudah dibawa dan digunakan untuk berbagai aplikasi. Nah, untuk kekurangannya itu dari multiparameter ini yaitu harganya yang mahal dan adanya kotoran dan kelembapan jika tidak membersihkan alat ini setelah kita gunakan. Kemudian yang selanjutnya ada Secidis. Nah, Secidis ini adalah alat pengukur kecerahan. Nah, alat pengukur kecerahan di mana transparansi perairannya itu di laut. Nah, Secidis ini terbuat dari piringan yang kemudian diberi warna cat hitam dan putih. Nah, di sini sudah terlihat gambar Secidis ini seperti kaset. Nah, ukuran yang digunakan adalah piringan dengan ukurannya itu berdiameter 18 inci. Nah, Secidis ini dibuat menggunakan piringan metal dengan warna hitam dan putih. Secidis ini digunakan untuk melihat seberapa jauh jarak kedalaman penglihatan seseorang ketika melihat ke dalam perairan. Caranya itu sangat mudah, piringan ini kita turunkan ke dalam air secara perlahan menggunakan pengikat atau tali sampai pengamat tidak melihat lagi bayangan dari Secidis ini. Ada juga faktor yang berpengaruh pada Secidis ini. Yang pertama itu seperti visibilitas, kemudian waktu hari pembacaan saat pengambilan data, kemudian ada reflektansi dari disk dari Secidis sendiri, kemudian ada warna airnya, kemudian ada partikel tanah liat atau bahan lain yang terlarut di dalam air. Nah, faktor tersebut akan menyebabkan transparansi pengukuran pada Secidis ini semakin dalam. Kemudian selanjutnya ada floating drought. Nah, floating drought ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur arah dan kecepatan arus yang satu paket dengan kompas. Nah, untuk prinsip kerja floating drought ini dengan cara mengukur kecepatan arus secara manual dengan bantuan stopwatch. Nah, selanjutnya tali sepanjang kurang lebih 1 meter itu kita ikatkan pada floating drought yang kemudian alat ini kita turunkan ke dalam laut. Nah, saat alatnya diturunkan, selanjutnya stopwatch ini mulai kita hidupkan. Kemudian floating drought ini akan terbawa arus dan pada saat tali menegang matikan stopwatchnya sehingga didapatkan waktu serta jarak yang dapat digunakan untuk menentukan kecepatan arus. Nah, prinsip kerja dari floating drought ini adalah mengukur kecepatan arus secara manual dengan bantuan stopwatch. Kemudian yang terakhir dari alat oceanografi fisika itu ada current meter. Current meter ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan arus juga. Nah, current meter ini terdiri dari baling-baling dengan mekanisme untuk mencatat jumlah putaran, kompas dan perekam yang dapat digunakan untuk merekam arah. Nah, baling-baling yang mengorientasikan instrumen sehingga propeller menghadapi arus. Nah, prinsip kerja dari current meter ini adalah propeller, yang berputar dikarenakan partikel air yang melewatinya. Current meter ini dikenal juga dengan alat ukur arus, kemudian biasanya digunakan untuk mengukur aliran pada air yang rendah. Nah, current meter ini dibagi ke dalam 2 kategori berdasarkan metode pengukurannya, yaitu ada current meter dengan pengukuran non-otomatik, yaitu current meter dengan cara pengukuran data kecepatan arus yang harus dilakukan langsung oleh seorang untuk membacanya, kemudian ditempatkan pada suatu struktur tertentu. Kemudian sedangkan untuk yang current meter pengukuran secara otomatis itu yaitu current meter yang merekam data kecepatan arus
tanpa selalu harus langsung diperiksa oleh pengguna. Memiliki sarana penyimpanan data yang cukup untuk jangka waktu pengukuran yang tertentu. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi pengenalan alat OSEKIM, Oseanografi Kimia dan Oseanografi Fisika pada video kali ini. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.